Sebetulnya Tuhan tuh manggil siapa sih? Semua orang. Lah, kalau gitu gimana? Ya orang yang respon, dipanggil, ku jawab ya, gitu loh. Dengar, dia panggil nama saya. Lalu, ku jawab ya. Sudah pernah jawab ya sama Tuhan Yesus atau belum? Ya, sudah pernah jawab ya pada Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, ya jawab. Saya sudah pendeta sih, tapi belum pernah bilang iya sama Tuhan Yesus. Dengar panggilannya belum. Nah, bilang iya sekarang. Ku dengar panggilanmu dan ku datang. Saya gembala sih. Iya, kamu gembala. Tapi jawab panggilanku iya enggak? Belum. Jawab iyalah. Jadi saya harus bilang kepada Tuhan Yesus, iya Tuhan, aku terima panggilanmu. Ibaratnya, ya, saya dan istri saya, saudara sudah pernah menikah belum? Ada yang sudah pernah menikah belum? Ya, kan pendetanya nikahkan saudara itu cuma bilang, Sopoyo, saya sendirilah. Pendeta saya namanya Si Hawking, sudah meninggal. Joni, kamu mau enggak? Bersedia enggak? Ya, iya dikawin no toh? Kalau saya bilang, enggak om, tapi saya sudah pacaran sama dia 10 tahun. Enggak, kamu mau enggak? Mikir-mikir dulu, ya pulang sana. Belum waktu nikah, iya kan? Iya kan? Nah itu juga yang perlu saudara lakukan pada Tuhan Yesus. Toh? Kalau saudara belum bilang ya Tuhan bilang, yes, kamu mau mikir dulu, mikir roh. Semoga enggak telat. Telatnya kenapa? Bokat malam ini dipanggil pulang. Ya, kalau gitu kan telat. Ya, jawab sekarang. Yang belum pernah bilang kepada Tuhan Yesus, ku jawab, ya Tuhan, aku mau terima Engkau. Malam ini saatnya untuk ambil keputusan, tidak usah repot-repot. Ya. Nggak perlu nangis siapa yang nyuruh nangis? Tuhan Yesus tidak nyuruh kita nangis. Nggak perlu gini, nggak perlu saudara, hatimu ke hati Tuhan, bilang. Hatimu ke hati Tuhan, bilang, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Mulai hari ini Engkaulah Tuhanku, Engkau juru selamatku, Engkau Tuhanku, aku percaya kepadamu. Lalu pertanyaan berikutnya, nek ngono, jangan gitu. Kalau gitu kamu percaya pada janjiku enggak? Iya tak? Percaya pada Tuhan. Kamu percaya pada janjiku enggak? Nah, saudara juga yang mesti jawab. Kalau percaya pada orangnya, ya percaya pada janjinya, iya toh? Nah, percaya pada janjinya. Wis pikir no, saudara percaya enggak bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan itu janji berlaku bagi kita sekarang. Lalu berikutnya, saudara merasa butuh enggak sih? Merasa butuh enggak? Saya dijanjiin apa kapan itu saya bilang enggak mau. Gratis enggak mau. Kenapa? Saya enggak butuh. Saya enggak perlu. Ya. Saya percaya dia janjikan, tapi saya enggak perlu. Lah ya buat apa? Kenapa saya enggak perlu? Memang saya enggak perlu. Ya. Tapi kalau janji tentang Roh Kudus, saudara perlu enggak Roh Kudus? Mungkin saudara, kita itu enggak tahu Roh Kudus itu buat apa sih sebagai teman kita itu. Ya, saudara-saudara, mari kita lanjut. Roh Kudus itu buat apa? Satu tadi pencurahan dan api Roh Kudus. Api Roh Kudus, ada apinya saudara. Ada apinya. Iya, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Buat apa apinya? Kan di dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita tadi baca, di atas masing-masing orang itu ada lidah-lidah api menyala. Semoga malam ini di atas kepala kita semua ada lidah-lidah api yang menyala karena kita sambut janji Tuhan. Untuk apa? Debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Debu jeraminya ada di mana sih?
pada orang yang terima Roh Kudus. Pada orang yang terima Roh Kudus, debu jeraminya dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Lalu apa arti debu dan jerami itu? Ya, slide berikutnya. Dalam hati saya, dalam diri saya itu banyak dosa, saudara. Meskipun sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Banyak tabiat daging. Nggak habis-habis. Istilahnya muncul 1000, mati 1, muncul 1000. Gimana, Put? Gimana? Aku Cino nggak ngerti lah, Puput kudu ngerti. Apa? Mati 1 tumbuh 1000, ibaratnya gitu ya. Ya, tapi daging janganlah mati 1 tumbuh 1 aja lah, jangan banyak-banyak. Ibaratnya gitu, nggak habis-habis saudara. Itu mesti dibakar terus-menerus. Mesti dibakar terus-menerus. Ayo saudara pernah nggak? Hari ini berdosa, ingat harus bertobat. Tuhan ampuni saya ya. Sudah Tuhan kapok, hari ini saya tidak mau melakukan gini lagi. Wih ya, Tuhan bilang nggak apa-apa ya, kamu aku ampuni. 1-2 hari kemudian melakukan lagi, pernah nggak? Seminggu kemudian melakukan lagi. 10 hari kemudian melakukan, pernah nggak? Diampuni nggak kapok-kapok, ya toh? Nah, saya mau tanya sama saudara. Yang sudah ke 100 masih diampuni nggak? Hah? Masih diampuni nggak? Siapa bilang kali ini saya butuh jawaban jelas dari saudara. Siapa yang percaya masih diampuni? Masih? Lah kan enggak kapok-kapok kalau gitu. Karena kapok-kapok. Masih sudah. Enggak kapok-kapok kata Tuhan, memang anakku nakal. Anak ini nakal, buadek, bandel pisan gitu. Karena itu saudara, supaya enggak ngulang-ngulang terus perbuatan dosanya, itu mesti dibakar. Kedagingan kita itu mesti dibakar habis. Dan kapan? Terus-terusan supaya enggak muncul lagi. Dulu di Kalimantan, saudara, halaman rumah saya itu lebar, tanah di Kalimantan kan murah. Saya masuk rumah dewean, halamannya kira 400 meter. Halaman 400 meter siapa yang ngurus? Itu punya lalang. Lalang itu dibakar, saudara. Habis toh. 2 hari kemudian muncul lagi. Dari kemudian muncul lagi. Tidak besar tapi sudah ada tunas hijaunya. Kayak gitu kedagingan itu. Ya, kalau nggak percaya, kalau sudah punya halaman tumbuhi saja lalang. Biar gede-gede tinggi-tinggi gitu ya. Coba binasakan kalau bisa. Bakar dan dibakar sampai habis emangnya. Seperti itulah ya saudara, dosaku dan dosamu, kedaginganku dan kedaginganmu. Ya. Dulu waktu saya muda, saya pikir kalau sudah tua, saya kalau laki masih muda senangnya lihat apa? Setuju enggak? Yang laki-laki, kita tanya. Laki-laki yang masih muda, senangnya lihat apa? Kalau saya bilang, lihat nona cantik, betul enggak? Betul enggak? Kalau cewek-cewek, sama toh, tapi bukan lihat nona cantik, kalau lihat nona cantik ponyong, lihat. Nah, jangan lihat duda keren ya, lihat pemuda ganteng, ya kan? Saya pikir kalau sudah tua enggak, ternyata sudah tua ya tetap sama saudara. Kalau saya sih meskipun sudah tua, saya lebih senang lihat nona cantik daripada lihat nenek tua, giginya tinggal 2. Itu dagingnya. Itu dagingnya saya loh, Pak Herunda. Ya kan? Hah? Nah ini ngaku, kalau saya ngaku baik lah. Ya. Jadi setelah tua saya bilang, ternyata yang tua itu cuma badannya. Hati dan pikirannya
kayaknya nggak banyak berubah gitu. Nah, dagingnya itu mesti dibakar terus menerus. Ya, daging mesti dibakar terus menerus. Saudara-saudara, sudah supaya nggak lama khotbahnya, sudah ngomongin sama istri saya. Dibakar terus menerus, izinkan dong. Kalau saudara mau menerima mau menerima ini, janji Tuhan ini, apa saudara butuh daging saudara itu dibakar terus menerus sehingga kita tidak hidup dalam kedagingan. Apa itu menjadi satu kebutuhan atau kedagingan itu masih jadi satu kenikmatan. Nah selama kedagingan itu jadi satu kenikmatan, ya kita tidak butuh Roh Kudus. Karena ini satu paket, api dan kuasanya. Kalau kita masih mencintai dosa, ya kita tuh nggak butuh Roh Kudus. Ya, orang yang masih mencintai dosa, orang yang masih suka dalam kedagingan, dia memang nggak butuh Roh Kudus. Tapi kalau kita bosen, aduh capek dengan kedaginganku ini, bikin musuh aja. Kan perselisihan toh, percederaan toh. Kedagingan ini kan bikin musuh aja sana sini. Aduh aku capek. Ya, saudara butuh Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus satu kebutuhan dalam hidupmu. Karena obatnya cuma satu, api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Jadi dibaptis dengan api, apinya menyala dalam kehidupan kita, membakar debu jerami dalam hidupku, ya, membakar dosa dan kedagingan dalam hidupku. Ya, saudara, lanjut. Tapi bukan cuma itu, Roh Kudus itu kan berkuasa. Dikatakan kuasanya itu dalam bahasa Yunani disebut dunamos. Dunamos itu dinamit itu kalau dipasang di satu tempat dalam jumlah yang tepat, diledakkan di waktu yang tepat, ingat ya, di tempat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, diledakkan di waktu yang tepat, gunung batu pun hancur. Itu Roh Kudus. Itu sebabnya pada waktu Roh Kudus itu memenuhi orang, kadang-kadang orang menangis, hancur hati di hadapan Tuhan. Benteng-benteng keangkuhannya hancur di hadapan Tuhan. Tapi bukan, tidak terus-terusan dihancurkan saudara. Tidak terus-terusan dihancurkan. Dinamit itu kan bukan membangun, dinamit itu menghancurkan. Sudah cuma itu tak fungsinya. Ditaruh di sini, di situ hancur. Ditaruh di situ hancur. Tapi Roh Kudus itu membangun, saudara. Yang lama dihancurkan, yang baru dibangun. Dan bangunnya juga dengan kuasa Roh Kudus juga. Dalam hal ini, maka kuasa Roh Kudus akan tampil dalam kehidupan kita, seperti kata Tuhan Yesus, sebagai penolong yang lain. Saudara perlu ditolong enggak? Kalau perlu ditolong, Roh Kudus. Minta tolong pada manusia satu saat, orang itu terus-terusan diminta tolong. Kok enggak habis-habis minta tolongnya? Ya, tapi kalau Roh Kudus dia penolong terus-menerus. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa Tuhan Yesus bilang seorang penolong? Supaya kita mudah menerimanya sebagai teman, sebagai sahabat. Maka Tuhan Yesus mengatakan sebagai dipersonifikasikan sebagai seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Penolong sama yang ditolong kuat mana? Penolong dan yang ditolong kuat mana? Penolong. Hei cowok-cowok denger, yang sudah nikah,
Tuhan memberikan seorang istri bagimu sebagai seorang penolong yang sepadan bagimu. Bet, sama Ana kuat mana? ya, ya memang ya kalau enggak bisa ya, gimana kadang-kadang kita laki-laki itu aduh cewek cek bodoh nih padahal dia pura-pura bodoh saudara. Kadang-kadang saya lihat orang perempuan itu gregetan bodoh pisan sih gitu. Tapi dalam hatiku bilang, dia penolong yang sepadan. Kalau penolongnya bodoh, kamu lebih bodoh. Ya kan? Sepadan toh? Sepadan toh? Saya ditolong orang bodoh karena saya bodoh, ya kan? Lebih bodoh lagi kan? Ya. Jadi kalau dibilang sama suamimu, kamu kok bodoh nih, jangan marah saudara. Dia lebih bodoh. Nah, itu penolong. Menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang saya tidak bisa, dia bisa. Dan yang saya tidak bisa itu macam-macam. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Belum ketahuan. Baru pada saatnya, ternyata dia ada, dia menolong. Penolong yang mendampingi kita. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita, slide. Ya. Dia memberi kekuatan dan pimpinan kepada kita. Sehingga kita mampu dan kuat melawan dan mengalahkan segala bujukan berdosa dan jahat yang memikat hati. Ya, bujukan dosa itu menyenangkan. Nikmat kenikmatan dosa dan melawan dan mengalahkan segala ancaman aniaya. Nah ini yang tidak enak yang menimpa kita karena kita adalah anak-anak Allah. Jangan dikira dosa itu enak, tidak enak. Lebih banyak dosa yang enak loh saudara. Presiden Korea Selatan, No Tae-woo, dia membawa Korea Selatan bersama pendahulunya Chun Do-hwan. Itu membawa Korea Selatan dari negara yang ketinggalan menjadi negara yang maju dalam waktu sekitar 10-15 tahun. Ya, hebat itu. Tapi kemudian ditangkap karena korupsi, disogok sama Hyundai, disogok sama Samsung. Lalu pengadilan ditanya, ini kenapa mau terima uang suap? Jawabnya, pada waktu saya diberi rasanya enak. Kenapa? Yang dikasih bukan 10.000 rupiah, 10 juta dolar. Ya, puluhan juta dolar. Enak rasanya waktu saya dapat. Dan 2 presiden ini dihukum mati, tapi kemudian diampuni, dibebaskan. Saudara, dosa itu nikmat dan sekali enak sih. Ya, tapi juga nggak enak. Dalam bentuk aniaya dan sebagainya, pencobaan iblis itu pusing dah. Saudara-saudara, untuk menghadapi yang enak dan tidak enak kita butuh kekuatan. Kalau mau hidup kudus ya, kalau mau hidup kudus, mau hidup kuat dan maju, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Dia penolong kita. Dia akan menolong kita. Ready, ngerti ready? Siap selalu. Paling enak saya itu sekarang itu kalau tanya sama AI. Tidak pernah disewoti. Coba saudara tanya ke artificial intelligence. Kan tidak pernah disewoti toh? Tapi ditipu sering. Ya. Kalau saudara minta pertolongan Roh Kudus, dia tidak pernah sewot sama saudara. Tapi tidak pernah nipu. Dia membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tunjukkan kamu sudah benar. Nah kalau saudara butuh penolong yang begini, ya Roh Kudus bukan yang lain. Kalau saudara merasa belum butuh, pikir betul baik-baik, betul nggak butuh. Hidup saudara terpuruk. Kenapa? Karena pilihan-pilihan yang salah, yang tidak pernah diakui. Ya, banyak orang memutuskan yang salah, tidak pernah diakui. Sekarang waktunya berubah. Saya itu saudara, punya pedoman hidup yang beda. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, saya selalu tanya, salah saya di mana?
Maksudnya gini, yang terakhir itu orang di sebelah itu parkir, rada nonjol gitu. Saya masuk dari kiri, trot katanya kena. Untung bukan kena mobilnya, dia pasang tanduk gitu. Saya pikir enggak kena, tapi karena dia mobilnya pasang tanduk, tanduknya enggak kena, ya kena tuh mobil saya. Waktu saya, Pak, tadi saya sudah bilang stop, berhenti kena. Saya pikir enggak kelihatan deh. Tanduknya di bawah tuh. Jadi saya kemudian mikir, salah saya di mana ya? Padahal menyalahkan orang kalau dalam situasi seperti itu. Salah saya di mana? Salah saya di mana? Perlu saudara. Saya itu kecelakaan 1 kali saja selama membawa mobil. Ugal-ugalan saya bawa kodok. Semua saya siapin. Jalan dulu itu kan cuma 2 jalur. 1 jalur ke sana, 1 jalur ke sini. Jadi kalau ini pasti siksak gini. Hujan-hujan saya ambil truk, shoot gitu. Di depan ada becak saudara. Ada becak, aduh. Saya banting setirnya, mobilnya selip, saya teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan itu bilang gini, meskipun kamu nakal, aku tetap menolong kamu. Saudara, mobil itu masuk sungai. Saya urus untuk ngangkat dari sungai, keluar dari sungai saya starter. Jalan. Saya bawa sampai ke Jember. Dari Cirebon kejadian di Bulukumba ya. Kumba situ tuh. Dekat Brebes itu. Dulu ada sungai sebelah kanan jalannya itu. Apa sih namanya, pokoknya seperti itu dah. Saya bawa mobil sampai Jember. Itu kalau orang nggak bongol, nggak bakal, saudara sudah syok kejadian, sudah pulang lah. Saya berangkat. Tapi saya mikir, salah saya di mana ya? Salah saya di mana? Saya tahu jawabnya. Salah saya di mana? Bodoh. Itu aja. Salah saya di mana? Bodoh, saya jawab. Kalau pinter gimana? Nyetir mobil itu kecepatan berapapun harus bisa berhenti. Sejak itu saya pikir, betul nasihat koko saya. Harus bisa berhenti. Kamu jalan 30 km harus bisa berhenti. Jalan 140 km harus bisa berhenti di waktu yang dibutuhkan. Dan nabrak. Satu-satunya kecelakaan yang saya alami. Perlu saudara, ya, mikir kesalahan saya di mana. Lalu kalau minta pertolongan Roh Kudus, ya kudu mikir. Kudu mau ngaku salah. Ya Roh Kudus, saya itu salah. Salah saya itu gini loh. Salah saya itu seperti ini. Ini yang menyebabkan setiap kali saya jatuh dalam dosa, terus salah saya itu ada di sini. Tolong Roh Kudus. Terus Roh Kudus bilang gini, aku penolongmu, membawa kamu dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian kebenaran. Separuh kebenaran sama dengan bohong. Ya, menceritakan separuh kebenaran itu berarti berbohong. Jadi, butuh enggak pertolongan Roh Kudus? Dia penolong yang selalu ada. Dan kalau kita ditolong Roh Kudus, saudara, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Iya, apapun yang terjadi, tidak akan mengalahkan kita. Hidup kita akan baik-baik saja. Hidup kita akan baik-baik saja. Roh Kudus. Saudara perlu pertolongan yang demikian, sehingga hidupmu baik-baik saja. Hanya satu, Roh Kudus. Dan itu dijanjikan untuk kita. Dijanjikan untuk Bu Christine, Bu Sopo, sebelah Sopo itu. Vivi, Bu Dewi, Ahok, belakangnya siapa ya? Totong. Sudah 5 aja ya. Yang lainnya pikir dewek lah. Laicu juga lah. Gitu saudara. Jalan pikirannya gitu ya. Satu, kita butuh Roh Kudus, soalnya dalam saya banyak sekam dan jeram, ini perlu dibakar api Roh Kudus. Saya
Saya itu lemah. Banyak hal menyulitkan. Roh Kudus penolongnya. Dia itu kuat. Kuasanya besar. Meledakkan segala sesuatu. Tapi kuasa yang besar itu bisa dinyatakan dengan lembut. Mengangkat kita dari keterpurukan. Ya kan? Suami saudara, sini suami yang paling gagah siapa ya? Tak tahu saya lah. Kalau saudara punya suami gagah, kekuatannya yang besar itu bisa dipakai untuk memukul saudara, tapi bisa juga untuk menggendong saudara toh. Tapi kalau suami yang benar dipakai untuk gendong istrinya toh. Tapi kalau sudah tua istrinya yang gendong suaminya. Makanya dia penolong yang setia, penolong yang sepadan. Kekuatannya yang besar itu dipakai untuk menolong kita mengatasi segala sesuatu dan dilakukannya dengan lembut. Itu sebabnya orang Kristen dulu kalau nyanyi itu, oh penghibur yang manis lembut, burung merpati surgawi, aku menantikan padamu Rohul Kudus. Nyanyi anak sekarang kan memang beda, ya anak sekarang beda, intinya sih sama, dia penolong yang kuat. Sudah lama. Berhenti di sini, lanjut. Dan dia juga tampil sebagai penghibur, saudara. Kekuatannya dipakai untuk menghibur. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Satu, penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan dua, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Slide berikutnya. Saudara, kenapa sih perlu dihibur? Sebab menderita. Penderitaan yang bikin orang kayak gitu tuh. Terpuruk seperti itu. Penderitaan itu selalu membuat orang terpuruk, sudah seringkali membuat orang terpuruk. Dan kenapa? Lupa pada firman Tuhan, lupa akan pengajaran Tuhan, lupa akan janji Tuhan, lupa akan imannya. Saya itu punya pertanyaan. Saudara semua ini punya iman? Jawabnya pasti punya, ya kan? Apa yang hilang pada waktu kita susah? Iman. Apa yang hilang pada waktu dibutuhkan? Iman. Iya, kita semua punya iman, tapi waktu dibutuhkan hilang. Nah, supaya nggak hilang, gitu ya. Kenapa? Penderitaan itu membuat orang lupa akan pengajaran dan janji Tuhan, lupa akan imannya. Akibatnya orang jadi terpuruk, stres, putus asa, dan seringkali mendorong orang untuk melakukan kejahatan dan malahan murtad. Nah, ini di samping penolong butuh yang menghibur. Lanjut. Jadi kan lupa, kita itu terpuruk karena lupa firman Tuhan, lupa janji Tuhan dan sebagainya. Nah, sebagai penghibur, Roh Kudus bukan bilang, wis nggak apa-apa, ada saya. Kan seringkali kita dengar penghiburan seperti itu. Tapi saudara, Roh Kudus itu mengingatkan, penghiburan Roh Kudus itu mengingatkan akan pengajaran dan janji Tuhan yang sudah kita lupakan waktu susah. Akibatnya iman kita muncul. Pengharapan kita muncul. Raja Daud bilang begini dalam Mazmurnya, firman-Mu menyebabkan aku berharap. Janjimu menyebabkan aku berharap. Ya, janji kan selalu menimbulkan pengharapan. Ya, janji itu menimbulkan pengharapan. Dan penghibur ini, Roh Kudus itu bukan bilang, enggak apa-apa gitu ya. Tapi iman dan pengharapan kita hidup kembali dan membuat kita mampu menghadapi segala penderitaan. Kalau mengeluh jangan di Facebook coba. Mengeluh soal suaminya di Facebook. Yang baca ngasih saran toh, ngasih penghiburan toh. Tapi penghiburan sialan. Kenapa? Suami kayak gitu. Ya, suami kayak gitu.
Itu bagusnya lehernya dikalungin batu terus lempar ke laut. Ini kan penghibur sialan. Tidak membereskan masalah. Salah datangnya. Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat kita mampu mengerti. Pengharapan kita muncul. Ingat akan janji Tuhan. Waktu itu saya di Kalimantan masih culun, baru lulus. Baru lulus sekolah itu culun, otak penuh teori, pengetahuan tidak ada, praktek tidak ada. Di Kalimantan, saudara, saya disuruh jauh ke pedalaman Kalimantan, dulu itu namanya Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Berarti yang paling utara, sudah nggak ada kecamatan lain. Dan orang Dayak itu ternyata suka nakut-nakutin juga. Samalah semua orang berdosa suka nakut-nakutin orang lain. Aduh dokter katanya, ditaruh di situ saya juga belum pernah ke situ. Kenapa? Itu ada dua riam katanya, jeram katanya. Kalau arusnya lagi kalau sungainya lagi kena kemarau gitu, yang di bawah itu namanya jeram lukan. Waduh itu banyak kapal pecah di situ. Terus kalau lagi tinggi air sungainya, di atasnya, di hulunya lagi itu namanya batu suli. Wah itu juga jadi jeram yang besar yang berputar. Itu perahu-perahu terseret ke dalam katanya. Wah saudara, saya kan takut. Saya bilang, ya saya ke sana, saya minta pelampung ke dinas kesehatan, diketawain. Tidak usah, kata buat apa pelampung. Nah ya sudah, kakak saya bilang, kalau susah-susah di sana balik aja ke Jawa. Tapi saya sudah ke sana, jadi saya berdoa, Tuhan ini gimana ya? Saya takut loh Tuhan. Saya takut akan hal ini. Saya pernah ceritakan hal itu. Berhari-hari sebelum berangkat ke Tumbang Miri. Berhari-hari saya takut Tuhan. Ini gimana saya harus pergi. Tapi saya takut ini Tuhan, saya takut. Belum kehilangan iman. Dan penghibur itu datang. Sekalipun engkau melewati sungai-sungai, sekalipun engkau melewati arus yang deras, engkau tidak akan dihanyutkan. Benar tak Tuhan? Iya kata Tuhan, ya sudah. Kalau culun itu gampang saudara, gampang percaya, gampang takut, tapi gampang percaya. Jadi hari itu saya percaya, dan memang gitu sudah, memang gak ada masalah. Memang gak ada masalah, karena memang sebetulnya gak ada masalah. Orang aja suka nakut-nakutin kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara takut, kalau saudara gelisah, hidup ini kan tidak selalu mulus ya, apalagi sekarang. Saudara jangan mikirin dolar, saudara gak pernah beli beras dengan uang dolar. Ada yang beli beras dengan uang dolar? Jangan mikirin dolar, saudara ke Superindo juga bayarnya pakai rupiah. Ya kan? Kenapa kita pusing dolar 17.000 biar aja itu urusannya Purbaya bukan urusan saudara lah. Ya. Iya, kalau saya ambil hidup itu simpel aja karena saya sudah mengalami krisis yang besar. Tahun 98, pada waktu dolar dari 1.400 dalam waktu singkat menjadi 14.000. Wah kacau, orang banyak suara yang bikin orang tidak ngerti jadi bingung saudara. Lalu timbulnya huru hara. Udah mau dolar 20.000 Indonesia aman. Karena kita belanjanya pakai rupiah. Ada yang belanja pakai dolar? Ada yang belanja pakai dolar? Ada? Nggak ada? Megangnya rupiah semua toh? Selama saudara belanja pakai rupiah, jangan pusing dolar berapa. Karena saudara nggak beli dolar. Kecuali kalau sudah beli dolar. Ya kan? Tadi saya ke pasar, harganya ya sama aja, dolar 17.000, dolar 15.000 ya segitu juga. Soalnya memang segitu harganya. Jadi ya Roh Kudus itu menghibur kita saudara. Membuat kehidupan kita ingat janji Tuhan gitu loh ya. Kalau sudah pusing-pusing dengan dolar dan sebagainya ingat Yehova Jireh. Iya kan? Iya kan? Yehova Jireh. Lalu jirehnya di mana? Dolarnya gimana Tuhan? Kamu butuh rupiah, aku kasih kamu rupiah. Sederhana kan?
Sesederhana itu juga sajalah hidup ini, jangan pusing-pusing. Ya, dan akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Ingat janji Tuhan, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Lanjut ke slide terakhir. Belum terakhir. Kalau ada penghiburan dari Roh Kudus ini, saudara, yang tadinya loyo, maju ke depan, maju ke depan. Ini sudah belum? Oh bukan salah. Saya depannya ini di sini nggak bisa dibuka sih ya. Oh ini ya, ya ini. Iman dan pengharapan kita hidup kembali dan membuat kita mampu menghadapi segala penderitaan. Sebab apa? Selama orang punya pengharapan, selama itu orang mampu mengatasi segala sesuatu. Bedanya apa orang laki sama orang perempuan? Orang laki kuat tapi cepat putus asa, orang perempuan itu kelihatannya lembek tapi tidak pernah putus asa. Iya. Waktu kali ada hujan badai di Amerika, panen gandum yang mau dituai itu hancur semua. Pria-pria yang nanam gandum itu sudah frustrasi. Karena sudah dekat waktu 1-2 hari lagi mau dipanen. Kena badai, hancur lebur semua. Laki-lakinya pada gini kabeh. Untung mereka punya penolong yang sepadan. Ibu-ibu keluar bawa ember. Ibu-ibu itu kalau mau ndak ada yang ndak bisa. Apa yang dilakukan? Jongkok, dijumputi satu-satu itu. Dipetii satu, kan kena badai rubuh. Tapi bulir-bulir gandumnya kan masih ada. Ini orang laki sudah nggak telaten, ibu-ibu itu dijumputi satu demi satu. Dan saudara, mereka keluar dari kesulitan. Saudara, penolong yang sepadan, penghibur yang kuat karena selalu punya pengharapan. Roh Kudus membangkitkan pengharapan kita. Dan kalau kita melakukan kehidupan yang seperti ini, ditolong, diterima penghiburan Roh Kudus, maka kehidupan saya dan saudara akan menjadi seperti ini. Slide. Kehidupan kita menjadi kuat. Kita akan mengasihi. Kita akan tertib. Tidak kacau. Tidak kacau. Kuat. Mengasihi. Yang dikasih, mengasihi. Tertib. Saudara punya kehidupan yang kuat atau kehidupanmu lemah? Saudara butuh Roh Kudus. Saudara penuh kebencian, tidak bisa mengasihi, saudara penuh Roh Kudus sebetulnya. Kalau nggak kerasa perlu, malam ini berasalah saudara perlu. Lalu tertib, kehidupan saudara kacau, saudara perlu Roh Kudus. Karena itu memang diberikan kepada kita supaya kehidupan kita seperti ini. Kuat. Ya, jangan, aduh dolar sudah 17.000, mati aku. Apa sih ngomong kehidupanmu tergantung sama dolar? Aduh Indonesia dikepung megatrust, mati aku. Gempanya mana? Enggak ada. Sudah gempanya sudah mati aku. Nah, sudah hidup yang tertib. Ya. Hidup yang tertib, hidup yang mengasihi dan kuat. Kalau apinya menyala dalam kehidupan kita, membakar semua kedagingan dan dosa kita. Kalau kekuatannya bekerja sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Lalu slide yang terakhir, hidup kita itu menggenapi janji ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di Kalimantan, rumah saya itu rumah lama,
lamanya 400 meter, tidak ada listrik, tidak ada radio, tidak semua, tidak ada apa-apa. Pokoknya malam itu gelap, dedet, tak bisa hubungan sama orang. Saya tinggal di rumah itu sendiri, istri saya sama Hana di Jawa. Saya klik DWA kan. Lalu orang-orang di situ, dokter, tinggal di situ sendirian nggak takut tah? Takut apa? Saya bilang. Setan. Setan buat apa ditakuti? Setan nggak bisa bunuh saya. Paling setan nakut-nakutin. Setan tuh nggak perlu ditakuti. Setan nggak bisa membunuh kita. So, Tuhan sudah bilang, kamu sayangkan nyawanya seperti pada Ayub. Enggak lah, enggak takut. Setan enggak takut, enggak takut. Kenapa takut setan? Lalu dokter enggak punya takut, saya bilang. Takut apa? Takut manusia, saya bilang. Kok gitu? Manusia bisa membunuh saya, manusia bisa begini dan begitu. Bisa mencuri, bisa itu. Setan enggak bisa, saya bilang. Tapi saudara, kalau Roh Kudus dalam kita enggak sombong, tapi enggak takut. Enggak takut pada manusia, enggak takut pada setan, tapi takut sama Tuhan. Karena hidup dalam kebenaran, mengasihi dan tertib. Nah, hari ini saya membaptis saudara dengan Roh Kudus. Dari mana saya punya kuasa untuk membaptis saudara dengan Roh Kudus? Enggak punya kuasa itu. Enggak bisa saya. Tuhan Yesus bisa. Ya kan? Soalnya pembaptisnya kan dia. Pembaptisnya dia. Nah, terserah saudara. Kalau saudara mau dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus malam ini, ya Tuhan akan lakukan. Kalau saudara tidak percaya, ya Tuhan tidak melakukan. Kalau saudara tidak butuh, ya tidak dibaptis. Tapi kalau saudara percaya dan butuh, malam ini Tuhan akan lakukan bagi saudara. Karena pembaptis dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Ayo, singer dan song leader. Main musik, Pak Obed, Pak Diki, Pak Chandra, Pak Amos, somane, Pak Ilya. Yuk saudara-saudara, kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini.